Saya suka rumah yang terbuka dan cukup sederhana. Cukup sederhana itu artinya yang perlu-perlu aja. Misalnya saya tidak punya ruang tamu untuk secara khusus. Jadi tamu datang langsung ke ruang kerja saya. Sedangkan terbuka itu artinya banyak matahari dan ventilasi udara. Buat saya keterbukaan itu penting sebab menulis juga adalah membuka pikiran dan perasaan. Ini buku saya, Menulis dan Berpikir Kreatif, Cara Spiritualisme Kritis. Berpikir kreatif itu bisa diterapkan pada segala hal, misalnya merancang rumah. Yang pertama, jujur pada diri sendiri. Saya misalnya tipe orang yang terbuka dan informal. 2. Buat sinergi. Saya misalnya di rumah ini memakai banyak barang yang cacat dan bekas. Tetapi karena seluruh suasananya informal, maka barang yang cacat dan bekas itu menjadi tampak baik-baik saja. Jadi, kenali 3 elemen dan berani eksperimen. Misalnya untuk bikin sejenis minuman, kita perlu sedikit rasa manis, ada gula, bisa ganti susu kental manis atau gula merah. Kemudian kita perlu sedikit rasa gurih, ada alpukat, rasa segar, ada cincau, rasa asam, ada tape. Tidak ada santan, kita bisa pakai susu. Dan untuk aroma, kita bisa pakai nangka atau cempedak. Alpukat memberi rasa gurih dan tekstur. Cincau memberi rasa segar. Tape memberi rasa asam. Kalau tidak terlalu suka manis, kita bisa pakai gula merah dalam jumlah sedikit. Tidak ada santan, bisa pakai susu. Gimana? Enggak. Menulis itu sesederhana permainan anak-anak cilukba. Semua bangsa di dunia ini punya permainan yang namanya cilukba, dalam bahasa Inggris peekaboo. Ketika kita bilang ci, orang tua memperkenalkan wajahnya. Look, orang tua menutup wajahnya dan terjadi ketegangan pada anak-anak apakah wajah orang tuanya akan kembali atau tidak. Ba, tangan dibuka kembali dan wajah orang tua kembali atau tidak kembali. Kalau wajah orang tuanya kembali, si anak akan senang, maka itu adalah happy ending. Kalau wajah orang tuanya tidak kembali atau berubah, maka anak akan sedih, itu namanya sad ending. Cilukba adalah DNA cerita. Ada awal, ada tengah atau perkembangan ketegangan, dan ada klimaks dan resolusi. Contoh yang paling sederhana adalah kalimat Julius Caesar yang sangat terkenal itu. Veni vidi vici. Julius Caesar lihat, Julius Caesar datang, Julius Caesar menang. Itu juga sejenis cilukba atau narasi. Saya mencoba menyederhanakan latihan-latihan untuk pemula, misalnya dengan menulis dalam 10 paragraf. Menulis dalam 10 paragraf itu bagus untuk latihan karena kita belajar untuk mengelola ide dan menyelesaikan ide. Sebelumnya kita sudah belajar mengenai 3 bagian cilukba. Sekarang kita belajar untuk mengembangkan cilukba itu ke dalam 10 paragraf. Ci atau bagian awal harus selesai dalam 2 paragraf. Look atau bagian tengah di mana kita mengembangkan cerita dan ketegangan, kita garap dari paragraf ke-3 sampai paragraf ke-8 atau ke-9. Di paragraf 8 dan 9 ini terjadi klimaks cerita.
Dan resolusi diselesaikan di paragraf 9 atau paragraf 10 atau bagian ba. Nah, kalau kamu biasa berlatih menulis 10 paragraf ini, kamu akan bisa menulis lebih panjang dengan bagus, mudah, dan jernih. Masih banyak dong. Saya berusaha agar kita memahami kompleksitas dengan cara yang sederhana. Maka saya memperkenalkan 4 pola pikir. Pola pikir sama dengan, pola pikir kotak, pola pikir persilangan, dan pola pikir perlawanan. Kalau kita mengenal betul 4 pola pikir ini, kita akan dengan cepat dan mudah mengelola inspirasi dan ide-ide. Pola pikir sama dengan otak kita sebenarnya bekerja dengan mencari asosiasi atau persamaan-persamaan untuk bisa mengerti sesuatu. Pola pikir ini bisa kita pakai untuk mengembangkan kiasan atau metafor. Misalnya, malam sama dengan kelam, seram, gelap. Yang kedua, pola pikir perlawanan. Otak kita bekerja dengan mencari oposisi-oposisi atau perbedaan-perbedaan atau perlawanan-perlawanan. Pola pikir ini kita pakai untuk membangun ketegangan cerita. Misalnya kita tahu baik lawannya jahat, pintar lawannya bodoh. Kita bisa membayangkan cerita yang ekstrim, misalnya orang jahat dan pintar yang bertemu dengan orang bodoh yang baik. Yang ketiga, pola pikir kotak, di mana otak kita bekerja dengan membuat batasan-batasan atau definisi-definisi. Pola pikir ini sering sekali kita pakai, tetapi sesungguhnya tidak terlalu berguna untuk kreativitas. Pola pikir persilangan. Ini pola pikir yang paling berguna dalam kreativitas. Dengan menyilangkan, kita mengawinkan ide, kita menambah, dan kita membuat peta. Contoh, kita akan membuat bibit cerita atau cerita super mini yang terdiri dari satu kalimat saja. Maksudnya satu kalimat yang sudah mengandung ketegangan atau potensi cerita untuk dikembangkan. Satu cerita pendek ini bisa kita mulai dengan satu kata saja. Misalnya, malam. Kita mulai berpikir dengan oposisi, apa lawan dari malam? Siang atau terang? Untuk memperdalam siang atau terang, kita bisa berpikir dengan asosiasi. Apa yang berasosiasi dengan terang? Terang sama dengan penglihatan. Lalu apa lawan dari penglihatan? Lawan dari penglihatan misalnya kebutaan. Kita sudah punya beberapa elemen. Dalam kebutaannya, ia temukan terang di malam kelam itu. Kalimat ini sudah mengandung ketegangan dan potensi cerita. Ketegangan muncul dalam bentuk ironi antara kebutaan, terang, dan malam. Kalimat ini sudah bisa dianggap sebagai cerita super mini, tapi bisa juga dikembangkan menjadi cerita yang lebih panjang. 4 pola pikir tadi bisa kita gunakan untuk membuat bank ide. Maka kita bisa terus menambah ide, wawasan kita jadi luas, dan kita tidak akan kehabisan ide cerita. Spiritualisme kritis itu sederhananya adalah kita bisa bersikap spiritual tanpa mengkhianati nalar kritis. Sikap spiritual itu sebuah sikap yang terbuka, sementara nalar kritis itu sebuah sikap yang tajam dan terstruktur. Jadi kita mencoba mengembangkan sikap terbuka sekaligus terstruktur. Hubungannya erat sekali sebab kreativitas membutuhkan keterbukaan. Berpikir kreatif itu sangat berbeda dari berpikir logis analitis. Dalam berpikir logis analitis, konsep-konsep harus sudah jelas, data-data harus sudah lengkap. Tetapi dalam berpikir kreatif, kita bekerja dengan konsep-konsep yang belum jelas dan data-data yang tidak lengkap. Untuk itu kita membutuhkan sumber daya dari alam yang tidak terlalu rasional.
yaitu intuisi, inspirasi, dan bawah sadar. Ibaratnya sumber ide dan inspirasi itu seperti bintang di langit bertaburan. Nah, untuk menangkap atau memahami bintang-bintang di langit itu, kita memerlukan struktur berpikir. Struktur berpikir ini akan membuat kita bisa melihat rasi-rasi bintang dan memberi makna pada benda-benda langit. Struktur berpikir inilah nalar kita. Dengan cara ini orang bisa membuat cerita mitologi tentang dewa-dewi atau membuat pengamatan dan penjelasan ilmiah tentang bintang-bintang yang baru lahir atau sudah mati. Untuk bisa melihat bintang-bintang di langit itu, kita harus membuka mata. Kata kuncinya membuka atau terbuka. Begitu juga untuk bisa melihat inspirasi, kita harus membuka hati. Itulah spiritualitas. Untuk bisa memaknai bintang-bintang di langit, kita perlu ketajaman dan struktur berpikir. Kata kuncinya struktur. Struktur berpikir yang baik dan benar adalah yang tajam dan terbuka, bukan tumpul dan tertutup. Jadi spiritualisme kritis itu adalah struktur yang terbuka. Berpikir dengan struktur yang terbuka akan membuat kita bisa mencipta terus-menerus dan wawasan kita akan bertambah luas dan bertambah dalam.